Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Semoga keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita ini, bantu channel ini untuk berkembang. Like, comment, and subscribe channel Butiran Debu. Berikut ceritanya, Kutukan Pelinggih Ijo. Santet paling kejam di Banyuwangi dan pembalasan dari dunia goib desa yang terlupakan. Di peta Banyuwangi, desa Sumur Witri bahkan tak tercatat. Letaknya tersembunyi di balik perbukitan, terhalang hutan bambu dan lereng gunung yang dingin. Orang-orang percaya, desa itu bukan hanya terpencil secara fisik, tapi juga secara gaib. Dulu, tempat itu adalah lokasi eksekusi para pemberontak, kerajaan Belambangan, yang mempraktikkan ilmu hitam. Di sanalah, darah-darah para dukun dibenamkan ke tanah dan tanah itu menolak melupakan. Pagi-pagi di desa selalu diselimuti kabut tipis dan suara gamelan yang terdengar samar, meski tak ada yang memainkannya. Warga hidup tenang, tapi penuh ketakutan. Mereka percaya bahwa ketenangan itu dibeli dengan korban dan korban. Berikutnya bisa siapa saja, Mbah Rantam dan ilmu pelinggih. Mbah Rantam dulunya bukan siapa-siapa. Ia anak ketujuh dari dukun tua yang dihukum adat karena mencuri nisan dari kuburan bayi. Tapi sejak muda Rantam punya kelebihan. Ia bisa melihat roh, berbicara dengan angin, dan tahu kapan seseorang akan mati hanya dari bayangan mereka. Ia menemukan kitab Pelinggih Ijo saat usianya baru 20. Kitab itu terkubur di bawah altar tua peninggalan Majapahit. Di dalamnya tertulis ilmu santet paling jahat. Hanya bisa dipakai jika seseorang mengorbankan darahnya sendiri atau keturunannya. Rantam membaca kitab itu, dan satu persatu orang yang meremehkannya meninggal mengenaskan. Ada yang muntah ulat hidup. Ada yang buta permanen setelah melihat wajah Rantam. Ada yang hilang, dan hanya meninggalkan kulitnya yang tergantung di bambu belakang rumah. Sejak saat itu, tak ada yang berani menentangnya. Ia jadi dukun sakti, penentu hidup mati warga Sumur Witri. Dan yang paling ia sayangi adalah cucunya, Ratri, satu-satunya darah dagingnya. Bagas pulang kampung. Bagas adalah pemuda cerdas, periang dan tampan. Ia jarang pulang ke desa karena bersekolah di luar kota. Namun setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan, aneh ditemukan tergantung terbalik di atas pohon kelapa. Ia memutuskan kembali untuk menemani ibunya, Bu Sari. Kepulangannya membuat desa seperti hidup kembali. Anak-anak kembali belajar, surau mulai ramai, dan warga merasa ada harapan. Tapi tidak bagi semua orang. Ratri, gadis pendiam yang jarang keluar rumah, jatuh cinta pada Bagas. Dalam diam, ia mengawasinya dari balik tirai. Ia menyimpan boneka kecil berisi potongan rambut. Bagas yang ia ambil saat mencuri pakaian, kotornya. Suatu malam ia memberanikan diri menemui Bagas dan menyatakan cintanya. Tapi Bagas, meski sopan, menolaknya. Ia sudah bertunangan dengan gadis di kota. Ratri pulang dengan mata merah, dan malam itu, suara gamelan terdengar lebih nyaring dari biasanya. Santet yang dikirim. Mbah Rantam melihat cucunya menangis dan marah besar. Ia membuka kembali kitab Pelinggih Ijo, membacakan mantra yang hanya boleh diucapkan satu kali seumur hidup. Ia mencampur darah Ratri ke dalam tanah kuburan lama, lalu mengubur boneka jerami berwajah Bagas, dicampur kuku dan rambutnya. Santet itu dikirim lewat angin malam, bersama asap dupa dan suara gamelan gaib. Bagas mulai sakit esok harinya. Awalnya hanya batuk kecil, lalu demam. Tapi tubuhnya mulai bereaksi aneh. Kulitnya berubah gelap, matanya kuning. Ia dimulai bicara sendiri. Ia menggambar lingkaran aneh di tembok dan berteriak tiap pukul 3 pagi. Ibunya Bu Sari merasa ada yang tidak beres. Ia mengenali tanda-tandanya. Dulu suaminya meninggal dengan gejala yang mirip. Ia sadar, Bagas sedang diserang ilmu hitam paling mematikan, santet pelinggih. Kebangkitan Bu Sari. Bu Sari bukan wanita biasa. Ia dulu adalah istri seorang dukun putih. Ia bersumpah meninggalkan dunia itu setelah suaminya mati. Tapi kematian Bagas membangkitkan kemarahan lama. Ia membuka kembali kotak kayu tua di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada jimat dan naskah mantra warisan suaminya. Malam Jumat Kliwon, ia melakukan ritual pemanggilan Sang Ijo Langit, makhluk penjaga antara dunia manusia dan roh. Tapi Sang Ijo Langit tak mudah dipanggil. Ia meminta satu hal, jiwa Bu Sari sendiri sebagai tumbal. Tanpa ragu, Bu Sari menyanggupi. Ia hanya ingin satu hal, membalaskan dendam anaknya, dan menghancurkan Mbah Rantam hingga ke akar gaibnya. Malam pembalasan. Langit di atas Sumur Witri menghitam, meski belum waktunya malam. Hujan turun, tapi debu abu-abu seperti sisa pembakaran mayat. Orang-orang berdiam di rumah, mematikan semua lampu dan menutup cermin. Mereka tahu malam ini arwah akan menagih janji. Bu Sari berdiri di tengah ladang angker, di bawah pohon asem yang tak pernah berbuah. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang mengalir dalam dirinya telah kembali. Di tangannya, ia memegang keris pusaka peninggalan suaminya, dan di depan altar kecil,
Asap dupa menari-nari seperti bayangan manusia yang terbakar. Dari arah berlawanan Mbah Rantam datang, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat bertatahkan tengkorak bayi. Di belakangnya, Ratri berjalan tanpa alas kaki, dengan mata hijau menyala dan mulut tersenyum aneh. Namun Ratri kini bukan manusia lagi. Ia adalah wadah roh jahat, tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan dari pelinggi hijau. Langit menggelegar. Pertarungan dua kekuatan gaib akan segera dimulai. Pertempuran gaib. Busari membaca mantra-mantra kuno peninggalan suaminya. Suara lirih tapi menggema di antara pepohonan. Sementara Mbah Rantam mengucapkan mantra kuno dengan bahasa yang bahkan tak dikenal oleh leluhur manusia. Tanah bergetar. Akar-akar mencuat dari bumi seperti ular menari di sekitar mereka. Ratri menyerang lebih dulu, meloncat seperti kelelawar dan mengeluarkan suara tawa anak kecil yang menyayat telinga. Tapi keris Busari memancarkan cahaya kuning keemasan dan membelah udara. Tubuh Ratri terlempar namun tidak hancur. Ia bangkit lagi, lebih buas. Mbah Rantam mencoba memanggil roh-roh penjaga pelinggih tapi tanah menolaknya. Semua makhluk gaib kini tunduk pada perintah. Satu sosok Sang Ijo Langit roh penjaga neraka, Banyuwangi yang telah dibebaskan oleh Busari. Sang Ijo Langit muncul dari kabut, tinggi seperti pohon kelapa. Tubuhnya terbuat dari bayangan dan wajahnya tak berbentuk. Suaranya seperti ribuan bisikan bersamaan. Kau berhutang terlalu banyak, Rantam. Dan hutang harus dibayar. Ratri menjerit, tubuhnya pecah dari dalam. Darah hijau menyembur dari mata dan mulutnya. Ia menggapai-gapai ke arah Mbah Rantam meminta tolong. Tapi sang kakek mundur, wajahnya pucat. Kakek, tolong aku. Aku takut. Kau bukan cucuku lagi. Jawab Mbah Rantam dingin. Saat itu tubuh Ratri meledak menjadi abu. Jiwa gadis malang itu terhisap ke dalam bumi. Masuk ke liang pelinggih yang kini terbuka. Seperti rahang raksasa siap menelan dunia. Kutukan terakhir. Sang Ijo Langit menatap Mbah Rantam. Korban sudah diambil. Tapi pelakunya belum dihukum. Mbah Rantam mencoba lari, tapi tanah mengikat kakinya. Lidahnya ditarik keluar oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya terangkat di belah udara, dan pelan-pelan, satu persatu, jari-jarinya membusuk rontok, hingga akhirnya seluruh tubuhnya meleleh menjadi lumpur hitam, yang mengeluarkan bau darah tua. Busari jatuh berlutut. Ia tahu waktunya telah tiba. Sang Ijo Langit menatapnya. Kau telah membayar tumbal, tapi jiwamu tetap milikku. Namun sebelum ia diambil, Busari mengajukan satu permintaan terakhir. Hapuskan pelinggi ijo dari dunia ini. Jangan ada lagi anak yang menjadi korban. Sang Ijo Langit mengangguk dan lenyap bersama Busari dalam pusaran angin, meninggalkan tanah yang hening. Setelah badai reda, keesokan harinya, warga Sumur Witri bangun dan menemukan pelinggi ijo telah lenyap. Di tempatnya kini hanya tanah kosong, basah dan bersih, tanpa jejak satupun batu atau puing. Tak ada lagi suara gamelan. Tak ada lagi bayangan di cermin. Dan sejak hari itu, Sumur Witri perlahan mulai hidup kembali. Anak-anak tertawa lagi. Orang tua berani keluar malam. Tapi mereka tak pernah melupakan nama-nama yang hilang. Bagas, Ratri, Busari, Mbah Rantam. Beberapa orang mengatakan mereka masih melihat sosok Busari duduk di surau saat subuh, atau mendengar suara Ratri menyanyi di hutan saat hujan turun. Namun semua setuju tentang satu hal. Ilmu hitam tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu pintu baru dibuka. Tamat.